اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi fatahal asrar ad-dawqiyyah fi masyahidil ittisalati ruhiyah bimatihi syuhudil khususiyah bimuqtada quwwatir rabitatil qalbiyah wa khulusil qasdi wa salahin niyah wassalatu wassalamu ala asrafil alal maqamatil qurbiyah wa adami mahbubin lil hadratil akhadiyah sahibil qabdatil asliyah wa ruddatis saniyah sayyidi wa habibi abdillah wa rasuli ilal bariyah Muhammad ibni Abdillah al-haizi jamil kamalati khuluqiyah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salikina masyalika musawiyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alimul sirri wa najwa
واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي الى الكلمة التقوى اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافئنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أول متلقٍ لفيضك الأول وأكرم حبيب تفضلت عليه تفضل وعلى آله وصحبه وتابعه وحزبه ما دام تلقيه منك وترقيه إليك وقبالك عليه إقباله عليك وشهده لك وانتراه لديك صلاة نشهدك بك صلاة نشهد بها من مرآته ونصل بك إلى حضرتك من حضرة ذاته قائمين لك وله بالأداب والفر مأمورين منك ومنه بمداد الباطن والظاهر آمين يا رب العالمين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله wa'lamu inna ad-dina indallahi al-islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufranun wajtahidu fi talabi kamalih bi fi'lil awamiri wajtinabil manahi wa tughyan wa qawlu ta'ala qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim amma ba'd wa qauluhu ta'ala walamma dakhalu min khaisu amarahum abuhum maka la yugni anhum minallah min syai'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wa innahu ladhu ilmin lima alamnahu walakinna asran nas la ya'lamun. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, kita mengucapkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hadir di tempat barakah wal mubarakah, basyirah wal mubasyirah. Mudah-mudahan kita semua digembirakan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah taala menurunkan rahmatnya, taufik hidayahnya, taufiknya, barakahnya, maghfirahnya, dan mudah-mudahan kabul segala hajat. Amin ya Allah. Dan puja-puji, salam sejahtera, salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Syafi' Musyafa' Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar salawat tersebut sebagai persaksian kita kelak di akhirat bahwa kita adalah pecintanya Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada orang yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, yang meneruskan risalah akidahnya, yaitu berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, menginjak kepada bab tafsir surat Yusuf ayat 68, yang mana Allah Ta'ala berfirman, dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, tetapi itu hanya satu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Disinilah keutamaan-keutamaan para rasul dan para nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu perbuatan, ucapan, langkah kecuali telah ditetapkan, kata-kata ditetapkan sebagai pelajaran dan pengajaran. Yang mana disebut pengajaran, Allah selalu memberikan petunjuk. Jadi pertama,
menurut Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bahwa Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan karunia anugerah yaitu al-haqa'iq. Haqa'iq ini artinya Allah Ta'ala benar-benar memberikan satu wahyu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia kecuali Rasul. Manusia semuanya tidak akan pernah mendapatkan hal semacam itu. Ini disebut wahyu. Para sahabat sampai para tabi'in, tabi'in semuanya itu tidak bisa menyamai daripada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Disebut al-haqa'iq, kebenaran yang nyata. Di sisi Allah itu wahyu. Ada yang langsung, ada yang perantara. Kalau yang langsung itu merupakan mukjizat yang mana disebut mukjizat yang tidak melewati malaikat Jibril tetapi langsung wahyu ilahi yang disebut kitabnya adalah hadis qudsi. Jadi kalau kita membaca hadis qudsi berarti Allah Ta'ala memberikan wahyu tidak melewati malaikat Jibril tetapi langsung. Kalau yang berperantara itu berarti melewati melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ada dua hal wahyu. Begitu pula Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini diberikan pelajaran-pelajaran atau pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa disalahkan. Kita beriman dan kita mengakui. Bahkan apa yang disampaikan, yang dikatakan pada putra-putranya itu bukan hawa nafsu, tetapi petunjuk. Kalau kita mengetahui persoalan bahwa manusia ini banyak berbicara atau banyak berkata, tapi nggak memiliki dasar, tetapi dia berpikir dengan pola pikir mereka, maka terpelesetlah mereka dalam lidah mereka. Timbul satu keburukan, timbul satu hibah, satu hujah. Tetapi kalau berpedoman apa yang disampaikan, dia berpedoman Al-Quran. Sama atau tidak? Kalau kita menyampaikan, kalau kita berbicara Al-Quran, salah atau tidak? Jadi kita harus mempunyai dasar yang kuat. Sebagai orang yang beriman, orang yang takwa, mengambil satu kalimat-kalimat dari Al-Quran, bukan mengambil dari akalnya, bukan mengambil dari pikirannya, bukan mengambil dari bahasanya, tetapi bahasa Al-Quran. Maka disinilah tempat Al-Quran itu sebagai sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman. Yang kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi bukan sedikit yang tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau kita tergelincir, terpleset, itu terutama apa? Lidah kita. Kita jadi musuh sama orang, lidah kita. Kita nggak baik sama orang karena lidah kita. Tetapi kalau kita berbicara kalamullah, lidah kita berdasarkan Al-Quran, benar atau salah yang dikatakan, mana ada Al-Quran diturunkan salah. Ini para nabi-nabi, para rasul-rasul adalah al-haqa'iq. Kemudian setelah itu para sahabat, para tabi'in, para ulama, sampai para aulia
sampai para wali-walinya. Ya, itu hanya mendapatkan kedudukan isyarah. Isyarah, ilham. Jadi tidak wahyu, wahyu hanya rasul. Ilham, isyarat. Satu contoh, kalau ada keluarganya mau mati, kasih mimpi dulu, giginya lepas, lewat mimpi. Ya. Ada satu isyarat itu. Tapi kalau isyarat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang langsung dari Allah melewati hatinya. Ketiga adalah orang awam. Orang awam ini harus bisa mengambil ibarat. Jadi setelah membaca, ngambil contoh, tamsil, ibarat. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran yang berisi perumpamaan. Jadi sifat umum adalah ibarat, perumpamaan bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang yang beriman tadi tidak bisa mengambil perumpamaan, berarti belum mencapai imannya. Tiga. Yang pertama ada Rasul Al-Khata'ik. Yang kedua, Al-Khata'ik itu kebenaran yang di sisi Allah. Yang kedua, para aulia-aulianya adalah isyarah. Nah, isyarah. Ya. Jadi kalau misalkan kamu dapat isyarah dari aulia itu nggak ngerti kamu dipandang dapat isyarah, kamu nggak ngerti, gitu, isyarah. Ya. Kalau bahasa maka namanya bahasa isyarat. Ya, kalau orang kalau tunanetra, dia kalau ceramah tangannya begini, nggak ngomong, ya, tuli bisu itu. Tapi ada artinya, ya. Ada nggak artinya? Nah, tapi yang ngerti, yang sama-sama ngerti. Jadi kalau bahasa isyarah ini, bahasa wali ini, yang ngerti hanya wali. Jadi la yariful wali wa ila wali, yang ngerti wali sama wali, ngerti bahasanya. Tapi kalau itu bahasa nggak ngerti, berarti kita ditanamkan ibarat. Ya, kita suruh belajar perumpamaan dulu. Ya, perumpamaan apa itu? Nah, perumpamaan seperti perumpamanya gampang. Ada satu riwayat, ya. Manusia kalau belajar ibarat itu dari awal adalah seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini orang jahil, itu diibaratkan binatang keledai. Ya. Orang yang pandai diibaratkan kuda, sama nggak? Kuda dengan keledai, sama binatangnya, tapi nggak sama kecerdasannya. Betul? Allah Ta'ala sama kuda sama keledai sudah beda. Satu saat keledai itu dibawa. Nah, keledai. Ya. Keledai ini hidupnya kalau dia bekerja minta upah, yaitu makan, tempat tinggal. Mau bekerja tapi dituntun, nggak bisa jalan sendiri, dikasih muatan. Pada satu saat dua keledai ini berjalan dengan tuannya dengan membawa muatan dua. Yang satu membawa muatan dari garam, yang satu bermuatan kapas. Ya, perumpamaan. Ini perumpamaan antara perumpamaan orang yang berakal sama yang tidak berakal. Kemudian pada satu saat siang hari berteduh karena panas hari, diikat kudanya dekat pohon, tapi bukan ikat yang kuat, dekat sungai. Akhirnya si keledai ini mengetahui bahwa air itu tempat minum, tempat mandi. Dia tahu tempat air itu tempat mandi, tempat minum. Dia tidak berpikir saya bermuatan apa, saya membawa apa. Ini membawa garam, masuk di sungai, mandi.
sambil menyelam minum air, mandi, senang, dingin karena terik matahari. Tuannya tertidur. Tidak lama beban itu hilang, terasa ringan. Ringan sekali. Maka kaget dia. Kenapa saya begitu masuk di sungai hilang yang namanya beban tadi? Karena isinya, karungnya adalah garam. Garam kalau kena air lama-lama cair, ringan, keluar dari sungai. Cerita sama sahabatnya yang muatannya beda. Yang tadi garam, yang temennya tadi muatannya kapas. Paham ya? Cerita yang ringan tadi, kalau ada yang sudah bukan ringan, coba kamu masuk di dalam sungai, niscaya kamu akan ringan beban. Ini hilang semua, nggak berat katanya, segar lagi mandi. Tanpa pikir panjang, si keledai yang kedua nggak mikir, ikut nyemplung. Lama-lama dia nyemplung di situ. Kenapa? Bukan tambah ringan, tambah tenggelam. Tolong ya. Nggak ada yang bisa nolong. Si keledai juga nggak bisa nolong, dirinya nggak bisa nolong. Tenggelam si keledai tadi, mati. Nah, ini ibaratnya. Ternyata yang dibebankan tadi tidak sama dengan yang beban garam. Dia beban kapas. Kalau kapas kena air gimana? Tambah air atau enggak? Tambah berat atau enggak? Tambah berat, tenggelam, mati. Disinilah artinya, pengertiannya ya. Jangan pernah menjadi orang lain. Selama kita belajar ini, jangan pernah menjadi orang lain atau mencontoh orang lain yang belum tentu sama persoalannya dan problemnya. Betul? Betul apa salah? Bisa-bisa mengikuti temannya yang bebannya persoalannya lain. Bisa terjadi yang satu ini bebannya utang, ya, yang satu bebannya lain, ya. Yang satu bebannya bayar utang, sama atau tidak? Yang bayar sama utang sama enggak? Enggak sama. Lah kalau ini kerjanya sama, tidak sama. Yang satu dia membayar utang, yang satu berutang. Nah, yang satu ngutangi, yang satu berutang, sama atau tidak? Tidak sama. Jadi kita termasuk golongan jadilah dirimu sendiri-sendiri, yaitu sesuai dengan ayat mengatakan periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Jadi jangan sekedar informasi, begitu informasi nggak dipikir ikut nyemplung, mati, karena persoalan dan bebannya berbeda dengan yang memberi informasi. Paham ya? Jadi kalau kita dapat informasi, ikut informasi itu, padahal persoalan permasalahan yang berbeda. Jadi kalau keledai tadi dia tidak tahu, begitu dengar informasi, saya ikut informasimu, di situ tenggelam. Ya, jadi perumpamaan, bukan keledai yang sebenarnya. Maksudnya dalam perumpamaan itu artinya ibarat. Ya. Maka di situ yang telah ditetapkan mempunyai pengetahuan. Jadi orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan tentu berbeda. Betul. Nah, perbedaannya di mana? Yang mengetahui sama tidak. Coba contohnya gampang saja. Gitu. Orang yang sekolah sama nggak sekolah sama nggak? Nggak sama. Jadi orang yang sekolah itu berbeda, bisa membaca dan menulis, sedangkan orang nggak sekolah itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah di sini, maka sunnah Nabi Muhammad SAW menjadikan Nabi kita itu sebagai Nabi Ummi, Nabi buta huruf. Jadi kita harus semuanya mengikuti tabiat dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, tapi ada yang tidak boleh diikuti.
Ya, Nabi nggak sekolah, kita terus nggak sekolah. Bisa apa enggak? Nabi dapat wahyu langsung dari Allah, kita dapat wahyu atau tidak? Bisa diikuti atau tidak? Tidak bisa. Nabi kalau puasa nggak makan sampai perutnya diikat dengan 7 batu kerikil untuk ganjil perutnya. Bisa diikuti atau tidak? Bisa diikuti? Nggak bisa. Nabi dipanggil sama Allah Mi'raj ke langit 7. Bisa diikuti? Nah, kalau mau jadi Nabi Muhammad SAW bagaimana? Itu sifatnya saja nggak bisa mengikuti. Itu Nabi hafal Al-Quran, kita bisa mengikuti nggak? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa menghafalkan Al-Quran. Bisa diikuti atau tidak? Tidak bisa. Nabi istrinya 9, boleh diikuti atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh, ya kan? 4 saja sudah nggak boleh sama itu istri takwa. Iya, istri takwa itu nggak boleh suaminya kawin lagi. Ngerti? Takwa itu artinya takut istri tua. Paham ya? Ini 2, 3, 4. Bagaimana kalau andai kata itu sunnah Nabi yang tidak bisa diikuti? Nabi sholat malam sampai bengkak kakinya, bisa diikuti nggak? Bisa atau tidak? Nah, jadi batasan-batasan yang tidak bisa diikuti itu sebagai bukti bahwa perbedaan itu adalah wahyu dengan ilham. Ya. Begitu pula Nabi nggak pernah berdosa, nggak punya dosa. Bisa diikuti atau tidak? Ada nggak yang manusia sekian banyaknya ini nggak berdosa? Ada, ngaku. Saya nggak pernah dosa, Gus. Angkat. Ada? Bahkan kamu nyimpen dosa-dosa yang kamu sembunyikan itu, andai kata ditulis di jalan itu, ya Allah, kita takut malu melihat, ya Allah, dosa-dosa. Saking Allah aja menutupi aib kita. Ya, semua kullu. Ya, Syekh Abu Bakar itu sahabat Nabi, walaupun khalifah, dulu bekas preman, bunuh orang. Sayyidina Umar bunuh anaknya hidup-hidup. Sayyidina Utsman bunuh anaknya hidup-hidup. Coba, berdosa semua, tapi jadi sahabat setelah bertaubat kepada Allah. Jadi jangan putus asa dengan banyak istighfar kepada Allah. Malazimu istighfar lakulul sahal. Siapa yang melazimkan istighfar, semuanya dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi banyak istighfar, semua rezekinya mudah karena diampunkan dosa-dosanya. Nah, sama dengan ketetapan Allah yang mana memberikan Nabi Yakub memberi nasihat kepada putra-putranya dengan wahyunya. Di sini pengetahuan artinya wahyu, yang disebut ladu ilmin. Jadi langsung ilmu dari Allah. Tetapi setelah mereka manusia diberikan nasihat, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maka seperti keledai tadi, tidak pernah memikirkannya dan tidak pernah ingin tahu disebabkan keterbatasan pola pikir mereka. Seperti orang SD, SMP, SMA, kuliah, sama nggak cara pikirnya? Nggak sama. Kalau anak TK dikasih permen senang, iya kan? Begitu SD kasih permen nggak mau, duit Pak, ya duit juga nggak besar, 1000 senang. Begitu SMP kasih duit 1000 nggak mau Pak, sepeda motor apa sepeda, sangu 5000. SMA nggak mau kasih sepeda, dibuang, minta sepeda motor, begitu, paham ya? Jadi kalau sampai di sini ya batasan ilmu tadi nggak ngetahui, cuman butuh permen saja. Nah ini berarti TK, ya taman kanak-kanak. Jadi begitu pula baca Fatihah, baca orang Fatihah tingkatannya banyak.
Anak TK baca Fatihah untuk apa? Sekedar menghafal. Anak SD baca Fatihah karena kepingin belajar sholat. Iya, baca Fatihah. Anak SMP baca Fatihah ya karena ingin sembahyang yang 5 waktu. Begitu SMA dia tahu Fatihah ini wajib. Nah, wajib ya. Kemudian sudah kuliah, sudah kawin, baca Fatihah lain. Fatihah untuk minta rezeki. Sama atau tidak? Sekarang kalau kita baca Fatihah yang sudah kerja-kerja itu minta apa? Mau tidak mau minta. Ada yang gak minta rezeki? Coba angkat tangan. Kalau sembahyang gak minta rezeki, angkat tangan. Jadi kalau orang sholat dan berzikir dan minta rezeki kepada Allah, berarti orang sombong. Berarti dia golongan TK. Jadi kalau baca nggak ngerti maksudnya, berarti orang TK, ya kan? Nah, selama dia mengetahui bahwa bacaan itu ada tujuan, begitulah yang disebutkan pengetahuan, antara pengetahuan yang sangat rendah sampai pengetahuan yang dipahaminya. Jadi mudah-mudahan kalau baca Fatihah dihayati, ya, diingat-ingat, kemudian dengan kesungguhan. Pasti kamu akan mendapatkan karunia Allah, ya. Jadi Allah Ta'ala buat Al-Quran ini tidak mudah. Kenapa kita kasih zikir Al-Fatihah? Nah, perlu dicatat, Fatihah ini belum diturunkan, sudah dijadikan dulu sebelum Quran, disimpan sama Allah Ta'ala 2000 tahun namanya. Belum dijadikan manusia ini, belum. Sudah dijadikan dulu Fatihah ini 2000 tahun lamanya. Coba. Dan tidak ada Al-Quran yang diturunkan 2 kali kecuali Al-Quran suratul Fatihah. Coba. Jadi pertama turun di kota Mekah, yang kedua turun di Madinah untuk ditetapkan sebagai wajibnya membaca Fatihah di dalam sholat. Ya. Dan barang siapa yang mendawamkan Al-Fatihah itu terus-terusan satu hari itu 100 kali minimal itu, maka Allah Ta'ala tidak memasukkan dirinya dalam neraka. 7 lubang neraka ditutup. Males, nggak nerima sama orang yang membaca Fatihah. 1 hari 1 malam usahakan 100 kali. Bagaimana kalau 500 kali? Takut neraka dengan Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan minimal 100 kali. Ya. Maka yang paling pendek menurut Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad, baca Fatihah ini 100 tapi dibagi 5, khusus untuk orang yang punya hutang. Nah, khusus gitu. Jadi kalau orang punya hutang jangan baca ini. Ya, tapi kita ini nggak punya utang duit, tapi utang dosa, masya Allah ya. Kita nggak punya utang dunia, tapi utang dosa. Jadi kalau kita baca itu niat utang dosa kita diampuni oleh Allah ya. Pertama subuh itu 21 kali. Jadi salat subuh baca 21 kali. Kemudian salat zuhur 22 kali, naik terus. Kemudian sholat asar 23 kali. Kemudian sholat maghrib 24 kali. Kemudian sholat isya 10 kali. Coba itu 100 atau enggak? Itu tidak memberatkan, tetapi itu kandungan yang besar. Nah, itu karangan daripada Sayyidina Imam Al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawail Haddad Sahibur Ratib. Jadi di situ membaca itu, maka utangnya sak gunung ya, penuh langit dan bumi akan dilunasi oleh Allah. Utang dosa sak gunung pun akan diampuni oleh Allah. Jadi pokoknya apa yang membuat utang ya, gitu. Jadi misalkan kita kodok sholat ya, jangan lupa baca Fatihah itu.
Yang penting sedikit rutin bisa diamalkan terus menerus daripada 500 tapi 1 tahun sekali. Ya. Sedikit tapi bisa terus menerus, ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ini nggak main-main, ya. Itu khusus orang-orang kesempitan, kesulitan kehidupan dunia, ya, sampai kehidupan akhiratnya. Nah, barang siapa yang baca 100 tadi, niscaya Allah telah menutup 7 lubang pintu api neraka, karena Fatihah adalah 7 ayat. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, jangan diremehkan. Ada nggak kalau yasinan, tahlilan, baca Al-Fatihah itu surat Ikhlas khususon ada, surat Yasin khususon, surat Al-Imran khususon nggak ada. Tapi Al-Fatihah dikit-dikit Fatihah, 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 ya. Karena di situ 7 ayat yang bisa menutup. Ini selingannya supaya dapat pengetahuannya. Walama dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala ini an akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya disebut Bunyamin di tempatnya. Dia Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bagaimana? Ini tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sudah disakiti seperti itu, enggak punya sakit hati, enggak dendam. Coba, kalau disinggung sampai mati, ya. Kalau kita disinggung dengan saudaramu gimana? Dimaafkan kira-kira? Dimaafkan? Nah, jadilah orang pemaaf, maka kamu dapat sifat dari Allah yang Maha Pemaaf. Ya. Jadi sini Yusuf enggak pernah dendam, walaupun rencana mau dibunuh, tidak mengurangi kerajaan Allah. Bahkan Nabi Yusuf yang dikucilkan, yang disingkirkan justru menjadi raja. Coba. Jadi kalau orang yang sering dihina orang, ya, disepelein orang itu, insya Allah asal sabar jadi raja. Jadi raja. Ya. Apa artinya raja? Raja di situ khalifah. Khalifah itu orang yang bisa membawai manusia. Kerajaan kecil adalah kerajaan rumah tangga, ya. Kerajaan sedang, kerajaan kampung tadi RT. Nah, jadi punya kerajaan kecil ini itu disebabkan pengaruh-pengaruhnya ini bersabar atas ujian-ujiannya. Bahkan dia menghibur kepada saudaranya, jangan sedih kamu kekurangan. Bahkan keluarganya yang menghina tadi, semuanya pada miskin, kekurangan gandum, kekurangan semuanya. Tapi melihat Nabi Yusuf jadi raja, makanan yang lebih-lebih, pakaian yang lebih-lebih, dia bantu. Lupa sudah yang dulu mau dimasuk sumur mati. Ya, lupa kalau mau dijual jadi budak, lupa. Jadi orang yang paling bagus, orang yang beriman, begitu dia marah cepat redamnya. Itu orang beriman. Jadi begitu marah, cus, astagfirullahaladzim. Nah, ini orang beriman, begitu marah langsung. Nah, tapi perempuan nggak bisa. Kalau perempuan marah, suruh diam langsung, buat pun tak bisa. Apalagi soal belanja, sudah kamu tidur di luar, tutup pintunya. Kayak kalau tahu, ini. Itu dulu saya, bukan kamu. Jadi kalau istri marah itu, yang laki nggak boleh masuk di kamar. Kasih bantal, tutup, pak. Mangan dewi, adus dewi, lampi dewi, peung dewi. Nah, itu. Biasanya, tapi di sini insya Allah wanita solehah.
nggak ada yang begitu, paling diem. Kalau marah paling diem itu kan. Ada nggak perempuan yang jahat gitu? Jangan ya. Falama jahazahu bijahazin jala sikoya fi rahli akhihi summa adana muaddin ayatuhal airu innakum lasyarikun. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala penghargaan, maksudnya piala ini ya, pujian. Jadi bukan piala-piala badminton begitu, bukan ya. Piala maksudnya penghargaan kepada saudaranya. Ke dalam karung saudaranya, kemudian berteriaklah seseorang menyerukan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Jadi di situ sesuatu bahkan yang sudah diberikan kepada hadiah masih coba. Padahal Nabi Yusuf masih ikhlas. Tapi barang yang berharga dianggap lagi saudara yang miskin itu nggak masuk akal. Kok bisa dapat barang berharga dari istana? Bilang pencuri. Kalau belum rezekinya ini ya, makanya jangan maksa-maksa ya. Rezeki jangan maksa-maksa, nanti dibilangi pencuri gitu. Paham nggak? Kalau sekarang bahasanya korupsi gitu ya. Ya kan? Maksa-maksa akhirnya korupsi. Jadi rezeki yang dipaksa pasti tidak jujur ya. Jadi rezeki yang paling bagus apa yang diterima sesuai dengan keadaannya gitu ya. Seperti kalau kita kerjanya beca, ya jangan kamu berusaha becak ini narik dapat uang 1 juta, nggak mungkin. Kita sampai sempal dengkulmu tidak mungkin. Paham? Betul. Jadi kalau orang dapat lagi banyak masih ngotot terus genjot saja. Ini pengalaman saya ya, tapi ini pengalaman saya, guru saya ini ngajak saya ya di Sidoarjo sini. Jadi mau ziarah ke Gus Ud, naik kol ke sini sama guru saya ini. Saya nggak ngerti maksudnya guru, karena guru saya sudah punya ilmu isyarah. Nah, pada waktu saya santri, saya hanya ibarat. Ini turun dari kol, naik beca. Bayangkan dari jam 4 sore, jam 4 sore naik beca terus. Beca ini jalan terus. Nanti muter alun-alun, balik lagi sana, balik lagi alun-alun, keluar lagi sampai di sini, balik muter lagi. Kata tukang beca, bah, mau tujuan kemana? Loh, terserah saya. Kenapa kamu bertanya? Kan tadi kamu datang untuk narik beca, kami bayar. Jadi kamu kalau sampai ke sana berapa ongkosnya? 500. Kalau ke sana 700. Kalau sana 300. Hitung saja. Jadi kamu jangan ngitung. Dan kamu jangan bertanya, menyanyi lagi guru saya, jangan ditanya kemana aku pergi. Ya saya beca, tapi saya ini harus tahu tempatnya apa kemana. Ya antar, saya mau ke kuburan Gus Ud. Sudah, ini kuburan Gus Ud lewat. Terus balik lagi. Tadi apa katanya ke Gus Ud? Iya, saya kan tanya di mana kuburan Gus Ud itu. Bukan berhenti terus sampai jam 6, keringat kuning sama saya diam aja, gak berani diam. Ya sudah aneh-aneh ini keluar ya, tapi nggak begini, bah, saya sudah tua, anak saya kan anakmu banyak, nanti nggak cukup kamu, belum tentu kamu ngantar saya nanti selesai. Tidak ada Allah Ta'ala memberi rezeki itu kalau nggak sesuai dengan usahanya. Terus kamu kan senang duit. Sampai jam 6 terakhir di makamnya Gus Ud, berapa semuanya? Sampai ini Pak ya, kerja boleh. Kalau sudah duhur ya, ini uang beli sarung, ini uang beli kopiah, ini beli baju takwa. Jadi nanti beli, ini saya lain dari ongkos.
Ada ongkos becak, ini untuk kamu, ya ini untuk keluargamu. Jadi untuk sholat, jadi duhur sholat, nanti asar cari musola sholat. Begini Pak, nah, terus sama mencari duit kayak gini, capek enggak? Enggak ada cari duit terus enggak capek. Tak banyak, akhirnya berapa 12.000 atau berapa gitu. Mudah-mudahan itu rezeki berkah, kata guru saya. Berhenti. Nah, maka di situ orang yang cari dunia ini pasti dikerjain. Coba ya, betul apa enggak? Cuman dikerjain, nggak kelihatan yang ngerjain. Bentuk yang mengerjain orang-orang yang hubung dunia ini dikerjain sama syaitan, sama iblis. Makin rakus, makin tamak, makin nggak capek. Ya, terus kan digiring terus kan. Terasa nggak ini manusia tadi kalau digiring sama dunia? Kan kamu senang duit, ayo sana, putar-putar. Akhirnya pulang, isya, nanti aja, capek. Maghrib wis gak wiritan, wis kesel, gak mandi, kepet, isya lah. Jam 3 mau sholat isya, wis kodok aja gitu. Capek. Ini yang orang-orang yang suka kerja ya. Tapi di sini alhamdulillah banyak yang gak kerja. Jadi yang gak kerja insya Allah kuat ya ibadahnya. Maka saudaranya ini dianggap pencuri, dikatakan pencuri katanya. Aneh ya, udah dapat hadiah dibilang pencuri. Qalu waqbalu alaihim mada tafkidun. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, kamu kehilangan apa? Jadi yang menuduh siapa? Kamu kehilangan apa? Kok bilang saya pencuri? Ya. Gitu, padahal nggak ikut-ikut tapi nuduh. Qalu nafkidu sawahul maliki waliman ja'a bihim la ba'irin wa ana bihi ja'id. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja atau hadiah dari raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta, dan aku jamin itu. Nah, jadi dituduh tapi sebenarnya mencari gitu. Asal sabar, jangan marah kamu gitu. Padahal itu mencari, yang dicari yang hilang itu. Padahal yang nyuruh sebenarnya Nabi Yusuf juga. Gitu. Jadi politiknya Nabi Yusuf tidak langsung memberikan beras yang berat, tapi diberikan sesuatu yang nggak bisa dimakan. Nah, kemudian menyuruh orang lagi untuk mencarinya supaya digantikan beras. Coba orang pintar gitu ya. Hadiahnya memperoleh bahan makanan, tahu. Tapi kalau langsung dikasih bahan makanan nanti menghina. Kamu nggak bisa makan, kamu tak sumbang setengah kilo, ngamuk enggak? Masih marah-marah ini ojo temen-temen kon. Ya kan? Nah, itu tidak begitu. Tapi berupa segala hadiah yang bisa dijual atau bisa dimanfaatkan. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ardi wa ma kunna saridin. Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Nah, bertahan memang nggak mencuri. Dia mengatakan ini hadiah dari saudara saya. Nggak percaya gitu. Karena dulu ngatain maling, dulu mau bunuh. Masa kamu orang gembel ini saudaranya gitu. Ini banyak dulu itu ya bersama dengan saya lah kira-kira. Dulu waktu saya melarat itu ya saudara saya nggak mau ngakui saya. Sekarang ini si juara waduh aku sari jadi saya bingung kamu siapa dulu sampean kapan. Biasa, tapi kita gembira. Tapi orang luar nggak percaya.
Kalau itu keponakan saya nggak percaya. Udah jual es, omahnya udan bocor, kebanjiran. Ya, kamu jelek-jelek ini, saya ponanya Gus Arifin. Gitu. Loh, saya nggak pernah lihat kamu itu, nggak kenal. Walaupun ponakan nggak pernah ngaji, ya nggak kenal. Betul ya? Nah, sama dengan ini tadi, saudara Nabi Yusuf ngaku karena Nabi Yusuf sudah menjadi orang mulia, itu saudara saya. Nah, orang nggak percaya itu saudara, tetap kon maling. Itu coba. Wis tak gak enak wong melarat, masya Allah, masya Allah. Bener apa ya, anak yatim. Orang melarat itu seperti anak yatim piatu. Bener jadi salah, apalagi salah. Bener. Wong sugih salah kaya opo asal kon dibayar bener. Betul? Betul enggak? Coba, ayo kalau nggak percaya, tanya sama pengacara. Asal dibayar bener kabeh wis kamu sing salah. Betul? Iya. Ya Pak, betul. Tapi jaksa tukang nyalahno. Jadi jaksa dan pengacara harus kerjasama yang baik. Jadi dum-dumane roto ya. Ngerti kan? Jadi kalau di pengadilan itu kadang-kadang kayak dagelan gitu. Jadi jaksanya ngomong gini, nanti pengacaranya gini, hakimnya gini. Udah rundingan dulu. Kon aku ngomong ini jabung ini ya. Kok aku mutus teng ini. Terus aku mulut teng ini. Didungong telu dibai. Berarti sing terdakwa menyene tok. Tapi di Indonesia nggak ada, itu luar negeri. Di Indonesia nggak ada. Ya. Tetapi itu kebanyakan karena saya murid saya betul. Dulu saya punya murid yang bukan sekarang ya, yang sekarang bukan. Jadi murid saya dulu jaksa, terus ada hakim, pengacara. Itu cerita sama dulu. Akhirnya hakimnya itu mati, murid saya mati, hakim. Gitu. Oh nggak bisa, Ustaz kalau manggil saya. Kita kalau nggak begitu nggak hidup, nggak cukup gajinya Ustaz. Oh iya wis nggak apa-apa. Aja terus naik. Pekerja akeh. Kena akeh tentuman ya. Aja lali kiai ini ya. Nah itu sama dengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini saudaranya kalau sudah miskin melarat, siapa yang mau? Percuma. Nggak ada yang nolong, nggak ada yang melihat, itu hukum alam. Jadi kalau fakir miskin terhina dan kemiskinan menuju kekufuran. Kalau kaya menjadi orang yang sia-sia dan menganiaya. Loh, coba. Musuh ini banyak menganiaya. Iya. Kalau nggak gitu nggak ada yang teraniaya. Jadi menganiaya dan teraniaya. Maka jadilah orang yang kaya tapi wakilnya Allah. Wakilnya Allah suka menolong. Ya. Yang fakir, yang miskin harus suka nodong. Nah itu harus hukum. Ya. Habis melarat gak ngaji pisan, gak semangan kok renang. Masa betul? Nah itu yang namanya saudara Nabi Yusuf dikasih hadiah tetap dibilangi pencuri, padahal bukan pencuri ya. Qalu famaja jazauhu in kuntum kadzibin, mereka berkata tetapi apa hukumannya jika kamu dusta. Jadi tetap dituduh, tapi dia kalau kamu dusta apa hukumannya? Qalu jazauhu man mawjida fi rahlihi fa huwa jazauhu kadzalika najid dzalimin. Najzil kadzalika najid dzalimin. Mereka menjawab hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendiri menerima hukumannya. Demikianlah kami beri hukuman kepada orang-orang zalim. Bahkan terus sakit hati terus ya, karena hasut terus. Jadi nggak pernah sampai cita-citanya. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita, jangan sampai hasut kita sama orang ya. Walaupun kita nggak punya, walaupun kita ada bersyukur kepada Allah, nggak punya sabar sama Allah, sampai kita betul-betul tawakal Allah ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi